Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @ny_septian. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah urban legend yang berjudul Jangan Keluar Rumah Jika di Luar Masih atau Sudah Gelap. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Ibu saya, panggil saja Mbak Ros, lahir tahun 1971 di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian di pinggiran Kabupaten K di Jawa Timur. Pada masa itu jarak antara satu rumah ke rumah yang lain sangat jauh, dipisahkan oleh kebun dan persawahan. Ketika malam tiba, selalu gelap gulita. Karena belum ada listrik, rimbunya pohon bambu mendominasi lingkungan rumah ibuku. Setiap menjelang malam, hanya suara kreket-kreket gesekan batang bambu yang terdengar jelas memecah keheningan. Dalam rumah yang hanya berdinding bambu, ibuku dibesarkan, dicetak menjadi anak yang mandiri, berani dan giat. Saat usianya menginjak 6 tahun, ibuku sudah memiliki 2 orang adik. Dalam usia semuda itu, ibuku seringkali jadi sasaran kerepotan orang tuanya. Hal-hal yang harusnya belum bisa dia kerjakan, harus dilaksanakan karena terpaksa. Hari-harinya dimulai seperti seorang ibu rumah tangga, bangun saat gelap gulita dan tidur tengah malam, karena harus membantu orang tuanya mengurus rumah dan adik-adiknya. Hingga suatu hari, "Nduk Ros, ibu mau ke pasar, adik-adik diurus. Ibu pulang malam." Karena memang jarak pasar dengan rumah cukup jauh. Kalau bersepeda saja memakan waktu sejam. Dan saat itu belum memiliki sepeda, jadi harus jalan kaki. "Iya mak," jawab ibuku. Saat itu hari masih gelap. Kumandang azan subuh juga belum terdengar. Dengan bertelanjang kaki, si emak atau nenekku pergi menuju pasar. Saat itu juga ibuku segera menutup pintu anyaman bambu karena takut. Meskipun pintu tertutup, ibu masih bisa melihat suasana di luar rumah karena pintunya bolong-bolong. Saat itu adik-adik ibu masih tidur. Ibu dengan cekatan mengerjakan satu persatu aktivitas dapur saat ibu sedang sibuk menyiapkan untuk sarapan. Tiba-tiba terdengar suara tangisan. Seketika itu ibu berhenti sejenak. Apakah mungkin adiknya bangun? Karena yang ia dengar suara tangisan bayi. Ibu segera ke depan menengok kedua adiknya. Ternyata semua masih pulas. Tanpa rasa curiga, ibuku melanjutkan kembali untuk memasak. Kemudian perlahan-lahan terdengar lagi suara tangisan itu. Semakin kuat dan dekat diikuti suara kreket-kreket gesekan batang bambu yang tertiup oleh angin. Ibuku mulai ketakutan, apalagi saat itu air di gentong sudah habis. Terpaksa ibu harus ke sumur untuk menimba air. Antara takut dan kehabisan air, ibu dengan perlahan membuka betek belakang. Tidak langsung keluar, ibu mengintip terlebih dahulu. Meskipun mengintip, namun ibu tidak bisa melihat apapun selain tingginya pohon bambu karena di luar sangat gelap. Perlahan-lahan ibu mendekati sumur dan menimba. Sambil menengok ke kanan dan kiri, ibu berpikir, gelap-gelap seperti ini, anak siapa yang menangis? Apalagi jarak rumah tetangga yang terdekat sekitar 25 meter dari sini. Ibuku mulai parno. Ketika ember sudah terisi hampir penuh, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang sampai menggoyangkan rimbunan bambu. Suara daun dan batang yang bergesekan membuat nyali ibu menciut.
Lagi-lagi terdengar sayup-sayup tangisan bayi itu. Secepat kilat ibu berlari ke dalam rumah dengan susah payah sambil membawa timba air tadi. Meskipun takut, ibu tidak gentar sama sekali, hanya berharap agar hari lekas terang. Tidak lama kemudian dari kejauhan terdengar adzan subuh. Ibu sedikit lega karena itu menandakan matahari akan segera muncul. Menanti itu, ibu kembali tertegun. Apa yang sedang terjadi? Bayi siapa itu? Seharian ibu memikirkan hal ini. Hingga saat sore menjelang, ibu sedang memandikan adik-adiknya di dekat sumur belakang dan berharap emak segera pulang. Saat itu matahari sudah condong ke barat. Gelap sedikit menyeruak. Dengan telaten beliau memandikan adik-adiknya sambil bersenda gurau. Tidak dirasa hari mulai gelap tiba-tiba. Angin berhembus sangat kencang. Lagi-lagi diikuti suara gesekan bambu dan dedaunan kering di sekitar sumur. Ketakutan menerpa tubuh kecil ibu. Merinding sekujur tubuhnya, dengan cepat ibu menyudahi sesi mandi. Menutupi tubuh kedua adiknya dengan jarik dan menggiringnya untuk masuk ke dalam rumah. Saat sampai tepat di depan pintu belakang, sayup-sayup ibu mendengar suara tangisan itu lagi. Namun kali ini berbeda. Suaranya tampak melas sekali dan mirip bayi yang haus dan lapar. Sesegukan dan lembut sekali tangisannya hingga ibu merasa ibah, namun dia tidak tahu harus berbuat apa. Karena tangisan itu tidak jelas apakah manusia atau bukan, sedangkan ibu di rumah sendirian. Dalam hatinya terpendam merasa takut yang amat sangat, namun di sisi lain sangat penasaran dan kasihan. Karena dia merasa tidak kuasa untuk bertekad menunggu emak dan bapaknya pulang untuk menceritakan hal ini. Saat ibu dan adik-adiknya sudah di dalam rumah, ibu menunggu sambil makan seadanya, berharap emak lekas pulang. Namun nihil, hari sudah malam, tidak juga terdengar suara emak. Saat ibu beranjak ke tempat tidur menyusul adiknya, lagi-lagi terdengar suara yang sama. Ibu mulai merasa ini tidak beres. Kenapa setiap hari gelap selalu terjadi seperti ini? Awalnya ibu berpikir mungkin itu suara anak tetangga. Namun janggal sekali. Jarak rumah mereka jauh dan tangisan ini terasa dekat sekali. Hanya terdengar saat gelap pula. Karena ketakutan, ibu segera memejamkan mata, meskipun telinganya tetap waspada mendengar suara-suara di luar. Tiba-tiba, brak! Terdengar suara orang membuka petek. Dengan cahaya lampu templok yang remang sekali, ibu mengintip dari balik selimut. Ya, itu emak sudah pulang. Ibu sangat lega. Dengan sigap ibu menyambut. "Mak, sini istirahat dulu. Bapak kok nggak ikut pulang, kenapa mak?" kataku. "Bapak ke kota. Kalau nggak besok ya lusa pulangnya." "Kenapa tiba-tiba nanyain bapak? Tumben?" Emak balik bertanya. Dengan ragu-ragu Mbak Ros berkata, "Mak, aku takut di rumah sendiri. Kalau pergi jangan lama-lama." Emak menjawab, "Loh kok tumben sih? Orang kamu itu pemberani. Kok tiba-tiba takut? Lah itu ada dua adik kamu kok masih takut." Ibu menyahut, "Mak, dari sebelum subuh pagi ini, setiap gelap aku dengar suara bayi nangis. Suaranya memelas. Jangan-jangan bukan anak manusia, Mak." Emak terdiam sejenak tanpa ekspresi apapun. Mbak Ros heran dan menunggu emak menjawab. "Udah nak, besok saja kalau bapakmu datang. Ceritakan, sekarang emak capek," jawab emak. Nampaknya raut wajah emak sedang menyembunyikan sebuah jawaban. Namun emak enggan membahas ini sekarang. Dari sorot matanya nampak berpikir keras tentang ini. Hingga tiba-tiba saatnya emak akan tidur, tiba-tiba suara itu lagi terdengar. Kali ini ternyata tidak hanya aku. Emak mendengarnya hingga tiba-tiba dia terbangun. Menoleh ke arahku, mengira bahwa si bungsu yang bangun. Karena memang si bungsu masih umur 2 tahun saat itu. Emak berkata, "Nak, apa itu yang kamu bicarakan tadi?" Tanpa menjawab, Mbak Ros mengangguk.
benar-benar mencekam. Suara tangisan itu melengking, memecah keheningan malam. Suasana rumah yang hanya diterangi lampu templok membuat kami semua hanya saling menatap. Lalu emak berkata, "Udah, sekarang ayo cepat tidur. Berdoalah, semoga besok bapak pulang ya." Mbak Ros mengangguk. Dengan hati yang tidak karuan, Mbak Ros berusaha tidur. Namun telinganya masih mendengar bayi itu menangis, seolah-olah meminta digendong dan haus. Tapi Mbak Ros tidak bisa berbuat banyak. Saat tengah malam, si bungsu menangis karena mengompol. Mbak Ros hendak membangunkan emak, namun tiba-tiba dia sadar emak tidak ada di sampingnya. Karena khawatir bungsu bangun, Mbak Ros berinisiatif mencari emaknya. Dari kejauhan ia melihat cahaya lampu templok, namun sangat redup karena jauh. Dengan perasaan takut dan waspada, Mbak Ros mendatangi cahaya itu dengan mengedap-ngedap. Semakin didekati, cahaya itu semakin jauh. Tidak terasa kaki Mbak Ros menginjak kumpulan duri pohon bambu. Mbak Ros kaget karena secara tidak sadar dia sudah berada di bawah rimbunya pohon bambu. Seketika Mbak Ros bersimpu menangis, dan cahaya itu hilang di antara pohon bambu. Dalam kekalutan, Mbak Ros terus menangis. Mau lari pun tidak sanggup, kakinya serasa menancap di sana. Lemas, lunglai seketika. Tiba-tiba ada seseorang menarik lengannya. "Ayo, berdiri, terus pulang." Tanpa melihat itu siapa, Mbak Ros tahu kalau itu suara emaknya. Dengan terseok-seok Mbak Ros berjalan dan setengah diseret oleh emaknya. "Brak!" Suara emak menutup pintu. "Bagaimana toh? Kamu ini kok bisa sampai sana? Ngapain? Ini tengah malam, gelap gulita." Sambil menangis sesegukan, Mbak Ros menceritakan apa yang dia alami. Dari si bungsu mengompol hingga kenapa dia bisa berada di sana. Seketika raut wajah emak berubah, yang tadinya jengkel menjadi was-was dan khawatir. Lalu emak menyuruh Mbak Ros untuk membasuh tangan kakinya dengan air gentong, berharap Mbak Ros segar kembali dan segera tidur. Kali ini emak merengkuhnya supaya tidak lagi tanpa sadar keluar dari rumah. Sungguh aneh kejadian malam itu. Hingga keesokan harinya yang diharapkan pun tiba. Bapak yang lama dinanti akhirnya pulang. Saat itu sudah hampir sore. Bapak disambut oleh ketiga anaknya. "Pak, capek tidak? Sini aku pijitin," kata Mbak Ros. "Alah, tumben. Pasti punya harapan toh." Mbak Ros tersipu malu mendengar jawaban si bapak. Mbak Ros kembali berkata, "Iya Pak, tapi Bapak jangan marah ya. Capek-capek aku malah mengadu." Bapak menjawab, "Iya, Bapak nggak marah, asalkan tidak minta aneh-aneh." Mbak Ros berkata, "Aku nggak minta Pak, cuma mau ngadu." Lalu dari belakang emak menyahut, "Iya Pak, tolong kalau bisa tuntaskan malam ini, mumpung malam Jumat Legi." Menurut kepercayaan di daerah kami, malam Jumat Legi adalah malam yang baik untuk berikhtiar. Bapak yang notabene adalah seorang tetua atau orang pintar sudah tidak kaget lagi jika emak tiba-tiba berkata demikian. Pasti ada yang tidak beres. Lalu emak menceritakan semuanya. Dengan tenang bapak berkata, "Ya, coba mak, nanti malam jabang bayi ini masih nangis lagi apa enggak? Kalau masih, aku datangi, aku cari sampai ketemu." Bapak menegaskan, "Kalau anak manusia harusnya menangis tidak hanya malam atau gelap saja. Siang pun ya nangis karena haus dan lapar. Terus kalau anak orang, makin hari harusnya suaranya makin lemah karena tidak makan dan tidak minum. Sudah 3 hari ini." Pernyataan bapak masuk akal dan membuat Mbak Ros serta emaknya penasaran. Lalu emak menyuruh bapak istirahat dulu sebelum bersiap-siap untuk malam itu. Sudah beberapa jam bapak tertidur, hari mulai gelap. Saat sayup-sayup suara itu tiba-tiba terdengar lagi. Emak segera membangunkan bapak. "Pak, bangun Pak, itu loh, dengerin, bayinya nangis lagi." Dengan sigap tiba-tiba bapak bangun dan terduduk, seperti orang sedang bersemedi.
Emak menatap tajam sambil meraih Mbak Ros mendekat. "Dengarkan dengan benar, dari mana suaranya?" kata bapak. Mbak Ros menjawab, "Dari tempatku kapan hari ngikutin lampu templok yang jalan sendiri di bawah rimbunan bambu." Bapak terbelalak menatap Mbak Ros. "Loh, ada cahayanya. Sepertinya benda ini perlu ditolong, nak. Ayo, siapkan obor. Emak di rumah saja menjaga anak-anak. Ros ikut bapak, nak." Mbak Ros kaget namun tidak mampu menolak. Setelah semua siap, dengan hanya berbekal obor, bapak dan Mbak Ros melangkahkan kaki keluar rumah lewat betek belakang. Dalam dada Mbak Ros berdegup kencang, seakan tidak percaya bahwa anak seusianya harus ikut campur dalam urusan ini. Setiap langkahnya, Mbak Ros hanya tertunduk karena takut tidak mampu melihat sekelilingnya yang seolah-olah mengepung dan mengawasinya. Sepanjang jalan, bapak mengajak Mbak Ros berbicara untuk menghilangkan rasa takut. Setelah 50 meter, bapak berkata, "Hus, diam, kesini dekat bapak. Dengarkan dengan benar, nak, suara itu dari mana?" Sambil digandeng tangannya oleh bapak, Mbak Ros mendongakkan kepala, melihat sekeliling dan memasang telinga. Suara tangisan itu terdengar sayup-sayup, merintih menangis, tiba-tiba melengking sejadinya. Bapak kaget, mundur pelan-pelan, lalu meyakinkan Mbak Ros untuk menuntunnya ke arah tangisan itu. Dengan tangan di pundak Mbak Ros, bapak berjalan mengikuti di belakangnya. Meski takut, Mbak Ros berniat untuk menyudahi semua ini. Hingga tanpa sadar, sampailah ia di tempat di mana tempo hari kakinya tertancap tidak mampu bergerak. Tepat di bawah rimbunan pohon bambu dengan dua bambu besar bersilang saling menghimpit. Lalu bapak maju dengan memasang telinga. "Di sini ya, nak. Udah, diam ya. Di sini sebentar. Bapak mau lihat ada apa di sana itu." Mbak Ros mengangguk meski takut sekali karena suara itu dekat sekali dengan tempatnya berdiri. Di depan dua bambu besar itu, bapak menunduk seperti sedang membaca doa. Mulutnya komat-kamit, tangannya bersatu. Tiba-tiba angin berhembus kencang hingga rimbunan bambu itu bergoyang. Suaranya keras sekali. Kroket, kroket. Bergesekan, daun-daunnya berjatuhan. Tiba-tiba bapak menghentakkan satu kakinya dan angin tiba-tiba berhenti. Bapak berucap, "Aku cuma ingin tahu wujudmu. Kalau kamu perlu ditolong, sekarang ku tolong. Aku lepas jeratannya." Tiba-tiba dari celah dua bambu yang saling berhimpit, terlihat sebuah bungkusan kain putih sebesar telapak tangan muncul begitu saja. Dengan hati-hati bapak mengambilnya, lalu meletakkannya di atas telapak tangan. Sungguh luar biasa, baunya amat busuk seperti bangkai. Namun Mbak Ros menahan diri. Sampai akhirnya bapak mengajak Mbak Ros pulang serta membawa bungkusan itu. Setelah sampai rumah, Mbak Ros segera masuk dengan membawa obor. Bapak menyusul di belakangnya, kemudian menyuruh emak menyiapkan air di wadah dan ublik. Kemudian bapak duduk berkata, "Mak, habis ini bantu aku merawat benda ini." Setelah diletakkan di meja, bungkusan itu nampak jelas terpancar cahaya lampu templok. Kain kafan putih dengan isi entah apa yang jelas baunya busuk sekali. Bapak menambahkan, "Jangan bicara macam-macam. Memang barang ini seperti ini adanya, perlu ditolong." Dengan hati-hati bapak membukanya. Mata kami semua terbelalak, kami tercengang karena ada janin bayi yang sudah membusuk dan gepeng karena terjepit di dalam kain mori itu. Kemudian bapak menjelaskan bagaimana bisa ini terjadi. "Di rimbunan bambu tadi, orok ini mengadu ke bapak kalau dibuang orang tuanya, mati digugurkan." Mbak Ros yang belum paham hanya diam mendengarkan, sedangkan emaknya menangis haru dan kasihan. "Kasihan, Mak, ayo ditolong, dirawat, dikubur dengan layak. Walaupun orok ini mati hanya tubuhnya, nyawanya masih hidup, mencari jalan pulang yang semestinya, membutuhkan doa orang tua." Akhirnya bapak memandikan dan memproses orok tersebut
dengan sebagaimana mestinya orang meninggal dunia. Karena bapak percaya, janin yang meninggal sebelum dilahirkan juga akan tumbuh seperti bayi-bayi lain yang lahir dengan selamat ke dunia. Jika janin itu laki-laki, saat menginjak usia anak-anak, dia juga akan meminta disunat dan dibelikan baju. Biasanya akan memberitahu lewat mimpi atau gangguan-gangguan semacam yang dialami Mbak Ros waktu itu. Mbak Ros merasa lega karena misteri tangisan itu sudah terungkap. Meskipun saat itu masih kecil, namun Mbak Ros mengingat kejadian itu dengan jelas. Selain itu, pengalaman pertamanya juga karena sudah biasa hidup mandiri di tengah keterbatasan. Jadi apapun yang terjadi padanya, Mbak Ros bisa mengingat dengan baik. Masih dalam suasana yang sama, di rumah bambu yang berada dalam kepungan rimbunya pepohonan dan bambu. Hari-hari Mbak Ros sering sekali ditinggal emak dan bapaknya bekerja. Setelah kejadian bayi bajang, sebutan bagi bayi yang meninggal sebelum dilahirkan, Mbak Ros sering was-was jika emak bapaknya sedang bekerja. Melihat kegundahan hati sang anak, si emak memutuskan untuk lebih awal pulang ke rumah setelah bekerja di pasar. Hari itu adalah sore yang cerah. Saat matahari sudah condong ke barat, emak terlihat melenggang dari kejauhan. Mbak Ros dan kedua adiknya menyambut dengan riang. "Ros, gimana? Adiknya nakal nggak? Mau makan?" tanya emak. Mbak Ros menjawab, "Mau mak, Kanyil makannya banyak, Cikun cuma sedikit." "Ya udah, ayo masuk rumah, sudah petang. Anak-anak kecil pamali keluar rumah kalau sudah petang," ajak emak sambil meraih Cikun ke gendongannya. Di dalam rumah, emak mulai menyalakan ublik, satu-satunya penerangan kala itu. Dalam suasana yang sepi, emak berusaha menghibur anak-anaknya. Hingga waktunya tidur malam tiba. Saat emak menidurkan Cikun, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Tok tok tok. Emak, Mbak Ros dan Kanyil saling bertatapan. Siapa gerangan malam-malam begini bertamu? Dari kejauhan, emak memberi isyarat agar Mbak Ros dan Kanyil tidak bersuara. Karena emak merasa aneh, tidak ada suara langkah kaki, namun tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Terhitung sampai 3 kali ketukan itu kembali, namun tidak ada suara permisi terucap. Emak meraih Mbak Ros dan Kanyil agar tidur berdekatan. Saat Mbak Ros dan Kanyil sudah tidur, suara itu sirna, seperti ditelan bumi. Merasa aman, emak ikut menyusul tidur. Sesaat setelah memejamkan mata, kembali terdengar suara. Tok tok tok. Emak merasa takut, namun penasaran sekali. Siapa gerangan yang hingga berkali-kali mengetuk pintu? Emak memberanikan diri untuk mengintip ke petek depan. Dengan mengendap-endap, emak menuju salah satu lubang pintu dan memasang mata lebar-lebar. Melirik ke kanan dan ke kiri, hanya kegelapan. Tidak ada apapun atau siapapun di luar sana. Emak merasa lega, hingga saat emak hendak kembali ke arah dipan tempat tidurnya. Tiba-tiba, brak brak brak. Suara ketukan berubah menjadi seperti menggedor pintu yang reot itu. Emak terperajat mundur pelan-pelan dan memeluk anak-anaknya yang sedang tidur. Anehnya, suara yang begitu keras tidak membuat anak-anaknya terbangun. Tubuh emak bergetar. Emak merasa ada yang tidak beres, karena jelas-jelas di luar tidak ada siapapun. Emak hanya berpikir itu adalah makhluk tidak kasat mata. Apabila itu manusia, apa yang dia butuhkan malam-malam begini? Di sini rumah gubuk reot. Apabila itu perampok, apa pula yang akan diambil? Emak hanya orang miskin. Emak seakan tidak memperdulikan ketukan pintu itu lagi dan menaruh harapan besar agar malam cepat berlalu dan bapak segera pulang. Dengan merangkul ketiga anaknya, emak berusaha tidur kembali. Tidak disangka, suara ketukan itu mulai mengelilingi rumah. Yang tadinya hanya di pintu depan, kini bergantian dari satu sisi rumah ke sisi yang lain. Emak sangat ketakutan, namun tidak ada yang bisa ia lakukan selain berharap. Emak berdoa dalam hatinya agar semua segera berakhir. Lalu emak berinisiatif mematikan ublik
Seketika itu suara ketukan berhenti. Ya memang aneh, namun emak merasa lega karena meski tanpa cahaya, teror ketukan malam itu berakhir. Keesokan paginya, emak memanggil Mbak Ros. "Nak, sini sebentar, emak mau nanya." Mbak Ros mendekat dengan menjawab. "Iya mak, ada apa?" "Semalam, kamu dengar apa?" "Nggak dengar apa-apa mak, emak nyuruh aku tidur, aku langsung merem." "Ya sudah, kalau gitu emak ingin terus menemani kamu, biar bapak aja yang kerja." Merasa jawaban emaknya nggak nyambung, Mbak Ros bertanya, "Sebenarnya ada apa sih mak? Kok nggak bisa mikir aku?" Emak meraih kedua pundak Ros dan menatapnya. "Emak minta maaf ya nak, karena emak sering ninggal kamu sendirian di rumah dengan adik-adikmu saja." Ternyata emak mulai merasa khawatir setelah kejadian bayi bajang itu. Kini emak merasakan sendiri betapa takutnya jika malam tiba. Apalagi baru semalam emak mengalami sendiri kejadian aneh ketukan pintu itu. Kemudian emak membuat kesepakatan dengan Mbak Ros. Sore itu sebelum semua orang masuk rumah, emak berkata kepada Mbak Ros dan Kanyil, juga si Kun, bahwa apapun yang didengar di luar sana ketika malam hari, jangan pernah mengintip, apalagi sampai keluar rumah. Dengan menakut-nakuti, emak berkata, "Kalau berani keluar rumah, nanti kamu dibawa lari hantu." Mbak Ros dan Kanyil mengangguk tanda mengerti. Lalu dengan sabar emak menggiring anak-anak masuk ke dalam rumah. Setelah semua pintu ditutup, emak memanggil Mbak Ros. "Dok, aku beritahu, tapi jangan takut ya. Jangan sampai kamu beritahu ke adik-adikmu." Mbak Ros mengangguk. "Kalau ada suara ketok pintu malam hari, jangan dibuka ya. Jangan bilang apa-apa. Lampu temploknya cepat-cepat dimatikan," kata emak. Dengan penasaran Mbak Ros bertanya, "Lah, kenapa mak?" Emak menatap Mbak Ros tajam. "Ada makhluk halus yang sedang ingin bertamu. Kamu masih ingat kejadian kapan hari? Emak khawatir kalau ada kaitannya." Mendengar itu Mbak Ros terdiam lama, seperti sedang berpikir. Entah mengerti atau tidak apa yang diucapkan emaknya, dia mengangguk. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.